Salam Planter. Perkenalkan, nama saya Prabu Jaya Tepu, Asisten Kepala Kebun Gunung Pamela, Perkebunan Nusantara 4, Regional 1. Saat ini saya tergabung di dalam PLDP 2 Angkatan 29 dengan topik Manajemen Fungsional. Manajemen keuangan. Salah satu fungsi pokok dalam manajemen perusahaan modern adalah manajemen keuangan. Keputusan dalam manajemen keuangan perusahaan secara umum terkait dengan dua bagian, yaitu pertama, sisi aset, dan kedua, sisi liabilitas dan equity. Sisi aset meliputi apa yang disebut keputusan alokasi atau penggunaan dana. Dan sisi liabilitas dan equity meliputi apa yang disebut keputusan pembiayaan. Fungsi pengelolaan keuangan perusahaan ditangani oleh satu direktorat atau departemen. Pada banyak perusahaan, direktorat atau departemen itu umumnya dikenal dengan nama finance atau keuangan. Tugas dari departemen tersebut selain mencakup tugas terkait manajemen keuangan, juga mencakup tugas-tugas akuntansi perusahaan. Selain berhubungan dengan pihak internal, unit pengelolaan keuangan perusahaan juga melakukan interaksi dengan pihak eksternal. Interaksi dengan pihak eksternal terutama dilakukan terkait dengan aktivitas pembiayaan dan kepatuhan. Unit pengelolaan keuangan harus memahami dengan baik bentuk manfaat yang ditawarkan oleh pihak eksternal, seperti produk perbankan yang dapat menunjang aktivitas pembiayaan perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan. Standar pengukuran dan penyajian ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Beberapa jenis internal report adalah cost report, biasanya berisikan perbandingan antara capaian fisik dan biaya aktivitas produksi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Revenue report, biasanya berisikan perbandingan antara pendapatan per segmen perusahaan dengan anggarannya. Unit Profitability Report biasanya menampilkan ringkasan capaian pendapatan, biaya, dan laba perusahaan dibandingkan dengan anggarannya. Untuk mampu mencapai sasaran jangka panjang, perusahaan perlu merumuskan inisiatif strategis dan mengimplementasikan rencana strategis tersebut dengan efektif. Inisiatif strategis meliputi namun tidak terbatas pada bidang-bidang utama manajemen perusahaan, yaitu produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Inisiatif strategis keuangan dirumuskan dalam perencanaan keuangan strategis. Perencanaan keuangan strategis dapat berperan hanya sebagai pendukung kepada inisiatif bidang lain, atau juga turut berperan dalam mitra bagi inisiatif bidang-bidang yang juga mempengaruhi perumusan inisiatif strategis bidang lain. Perencanaan keuangan strategis bersama-sama dengan inisiatif strategis yang lain disusun pada tahapan strategic plan, yaitu visi dan misi, financial goal, strategic financial plan. Jenis modal kerja. Yang pertama, permanent working capital. Modal kerja permanen. Modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar dapat menjalankan operasional perusahaan dengan lancar. Yang kedua, variable working capital atau modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar dapat menjalankan operasional perusahaan dengan lancar. Analisis investasi. Analisis investasi menilai kelayakan ekonomi dari usulan investasi. Usulan investasi harus mengestimasikan berapa arus kas masuk dan keluar yang terjadi bila investasi tersebut disetujui dan dilaksanakan. Alat analisis yaitu payback period digunakan untuk melihat seberapa cepat dapat mengembalikan investasi awal. Net present value atau NPV digunakan untuk melihat jumlah hasil bersih investasi dengan mempertimbangkan faktor diskonto dalam perhitungan pengembalian investasi. Yang ketiga, internal rate of return atau IRR digunakan untuk melihat tingkat pengembalian investasi dengan mempertimbangkan faktor diskonto. Tujuan sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan profit. Begitu
Begitu juga dengan perkebunan kelapa sawit. Salah satu aset penting di perkebunan kelapa sawit adalah pohon kelapa sawit itu sendiri. Saat ini kita berada di pembibitan kelapa sawit kebun Gunung Pamela. Bibit merupakan satu faktor yang harus benar-benar kita kendalikan, yang harus kita perhatikan, sehingga harapan kita umur ekonomis kelapa sawit itu bisa mencapai 25 tahun ke depan.